disiplin itu bisa menular kan. Misal kita Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrolin bola dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa, selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, kedisiplinan adalah nyawa. Kedisiplinan adalah kunci sukses, khususnya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Disiplin kata kuncinya. Kita nggak bisa menyepelekan kata satu ini, karena dari sinilah kita bermula. Dari sinilah kita memulai untuk memajukan suatu hal, khususnya adalah sepak bola. Jadi tidak heran kalau muncul berita bahwa STY sedikit kesal. Ya nggak tahu kesal beneran apa enggak, tapi kalau dalam berita ditulis agak marah gitu ya, ketika mengetahui ada pemainnya yang datang terlambat. Karena kembali lagi bahwa kedisiplinan itu sangat penting, sedetil apapun, apalagi ini kelas timnas. Nggak boleh menyepelekan walaupun sedikit, walaupun terlambat sebentar, nggak boleh, tetap harus disiplin. Ini level timnas loh, jadi nggak main-main. Namun saya tidak akan membahas siapa yang terlambat, siapa yang nggak disiplin, atau terlambat karena apa. Saya nggak akan membahas itu. Namun saya akan berbicara tentang kedisiplinan pada umumnya. Termasuk saya juga sedang belajar. Jadi kita semua belajar. Syukur-syukur Anda pemirsa yang di rumah memang sudah menerapkan kedisiplinan sejak dini. Ya mungkin bisa komen ajarin saya. Namun saya pribadi juga saat ini sedang belajar disiplin, terutama masalah tepat waktu dan yang lain-lain lah. Kadang saya juga molor kan. Oke, kembali lagi ke dunia olahraga. Yang namanya atlet, entah itu cabang sepak bola, entah bulu tangkis atau cabang apapun itu, untuk memulai karir, jika Anda ingin menjadi atlet profesional yang berkelas dunia, nggak boleh menyepelekan satu hal, yaitu disiplin. Saya ulang lagi, disiplin. Dari mulai gaya hidupnya, dari mulai latihannya, semuanya. Karena apa? Dalam sebuah pertandingan, jika kita melakukan kesalahan sedikit pun, itu kan bisa jadi kekalahan, bisa menyebabkan kekalahan. Kita tahu ada pemain yang kalah karena waktu persiapan nggak disiplin. Contoh Prancis ketika kalah melawan Senegal, mereka semacam menyepelekan dengan tidak datang di uji coba lapangan sebelum pertandingan, akhirnya dia kalah. Dan masih banyak lagi contoh di sekeliling kita, di mana ada tim atau atlet perorangan yang tidak disiplin, menyepelekan lawan, akhirnya berujung kekalahan. Memang ini sekelas Brunei Darussalam, pernah saya katakan sebelumnya, dan track record kita bertemu dengan Brunei Darussalam pun tergolong bagus, tergolong positif. Tapi satu hal, kalau kita sampai menyepelekan, kalau kita sampai nggak disiplin dalam persiapan melawan Brunei, bisa jadi itu adalah awal mula untuk kegagalan yang selanjutnya. Kalau memang dari awal sudah nggak disiplin, terus menyepelekan Brunei, dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan, kemudian lupa bahwa setelah Brunei ada lawan yang lebih berat lagi, tapi terlanjur sudah kebiasaan nggak disiplin, datang nggak tepat waktu, latihan dan macam-macam nggak bagus, ya wassalam aja, nggak mungkin kita bisa berprestasi. Memang masalah ini sudah menjadi semacam penyakit di masyarakat kita ya, di Indonesia. Bahkan saya pun juga sering begitu. Kita sama-sama belajar lah untuk disiplin, untuk bisa menghargai waktu, untuk belajar, untuk berlatih dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, agar kedepannya bisa mendapatkan hasil yang positif. Masalahnya satu, kalau yang namanya disiplin itu nggak bisa dipetik dalam waktu singkat. Misalnya saya latihan dengan disiplin, datang tepat waktu, melakukan anjuran pelatih dengan baik,
terus dalam waktu sebulan, disiplin dalam waktu sebulan gitu aja. Itu nggak mungkin saya bisa menjadi atlet internasional karena latihan baru sebulan, walaupun saya disiplin dengan sangat baik. Disiplin itu dipetiknya jauh ke depannya, terutama di bidang olahraga. Disiplin umur 9 tahun, bertahun-tahun disiplin, tiap hari, tiap latihan disiplin, terus memenuhi anjuran pelatih. Terus memetiknya kapan sih? Memetiknya paling ya setelah 10 tahun mungkin, atau setelah 9 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun baru bisa memetik. Misalnya adik kita ada yang disiplin tiap hari latihan dengan baik, dia baru berumur 9 tahun. Bisa memetiknya kapan? Ya ketika umur 18 misal, atau 17 bisa masuk timnas, atau bisa dapat kontrak profesional dari klub. Jadi ketika kita melakukan disiplin sekarang, tidak bisa langsung kita memetik hasilnya 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Masalahnya itu, jadi kita kadang merasa nggak sabar, merasa males, merasa disiplin nggak penting, telat-telat sedikit nggak masalah. Masalah makanan yang dilarang oleh pelatih, tetap makan sedikit-sedikit, terus lama-lama menjadi kebiasaan. Ada cerita yang menarik kemarin. Waktu saya menonton podcast siapa ya, Korea Rumit kalau nggak masalah, ketika wawancara dengan Asnawi kalau nggak salah, dia menceritakan kalau di Indonesia itu kalau disuruh push up misalnya sekian 10 kali misalnya, kalau udah nggak kuat di hitungan ke-8 nggak kuat, pelatihnya juga ikut-ikutan nggak disiplin. Ya udah nggak apa-apa, kalau udah nggak kuat nggak usah dipaksakan. Beda kalau di Korea, kalau harus 10 ya 10, kalau harus 20 ya harus 20. Jadi ketika pemain ada yang nggak kuat, ada yang ingin menyerah gitu ya, pelatihnya pun mereka tetap disiplin, tetap harus memaksa sampai 20. Nah, di sini beda lagi. Di sini dari pemain sampai pelatih kadang ada yang nggak disiplin. Hal-hal ini dari lapisan bawah sampai atas memang harus dilatih untuk masalah ini, bukan hanya di pemainnya tapi sampai ke pelatihnya. Saya juga belajar dari sini, belajar dari kata-kata STY bahwa disiplin itu seperti nyawa. Dan itu memang benar, ketika kita nggak disiplin sekarang, nyawa kita di lapangan nanti dihajar oleh tim lawan. Tentunya itu nggak ingin terjadi pada tim kita kan. Itu baru dari pemain saja, baru dari pelaku yang di lapangan saja, belum lagi pelatih, asisten, pengurus dan macam-macamnya. Semuanya bahu-membahu, semuanya harus disiplin, melakukan apa pekerjaannya dengan baik, sehingga kedepannya sepak bola Indonesia bisa maju. Kalau cuma satu yang disiplin, lainnya nggak disiplin, ya percuma. Disiplin itu bisa menular kan. Misal kita masuk ke lingkungan yang di lingkungan tersebut orang-orangnya sangat disiplin, kita bisa saja tertular menjadi disiplin. Atau sebaliknya, justru orang-orang tersebut yang tertular penyakit kita, mereka jadi nggak disiplin. Jadi kita harap dalam sebuah tim, dalam sebuah klub, semuanya bisa disiplin. Karena satu saja yang tidak disiplin, bisa saja, nggak pasti ya, saya nggak bilang pasti, tapi bisa saja, atau ada potensi penyakit nggak disiplin itu bisa menular ke rekan-rekannya. Dan untuk kita sebagai supporter, tentunya kita juga bisa memajukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita. Bagaimana caranya? Kalau kita sebagai supporter, ya kalau mau nonton sepak bola ya jangan lompat pagar, belilah tiket. Kalau yang nonton lewat HP gitu, ya jangan nonton ilegal yang berbayar. Itu kan juga termasuk bentuk kedisiplinan dari sisi supporter. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.